Apa itu kelelahan mental dan bagaimana cara membedakannya dengan kelelahan fisik? Umumnya, kelelahan fisik akan membaik dengan cara kita beristirahat atau misalnya melakukan terapi pijat. Sedangkan kelelahan mental tidak akan membaik walaupun sudah beristirahat, berlibur, bahkan melakukan hal yang kita sukai. Kelelahan mental yang terus-menerus akan berdampak pada kondisi yang akan menyebabkan kelelahan fisik juga. Ciri-ciri kelelahan mental yang sering kita abaikan, yang pertama, cemas dan stres yang berkepanjangan, yang kedua, sulit berkonsentrasi, yang ketiga, kesulitan tidur, yang keempat, mudah emosi, yang kelima, sering melamun, yang keenam, terdorong melakukan hal buruk seperti kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang, maupun pornografi. Yang ketujuh, mati rasa atau kehilangan minat untuk melakukan sesuatu bahkan yang kita sukai. Yang kedelapan, mudah lelah bahkan saat melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak berat dan tidak membaik meskipun sudah beristirahat. Yang kesembilan, kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu hingga kesulitan beraktivitas tempat kerja, sekolah, atau yang lain. Kelelahan mental dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kerja atau belajar terus-menerus tanpa istirahat. Yang kedua, mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Yang ketiga, tekanan berlebih pada pekerjaan atau tuntutan dari lingkungan sekitar seperti mendapatkan hasil yang terlalu sempurna. Yang keempat, memendam masalah seringkali karena takut merepotkan, takut membuat orang lain tidak nyaman sehingga kita sering memendam masalah sendiri. Yang kelima, overthinking karena sering kita memikirkan hal-hal yang di luar kapasitas atau kemampuan kita, bahkan kita sering memikirkan kejadian yang bahkan belum terjadi. Yang keenam, ekonomi dan sosial. Hal ini berdampak pada timbulnya tekanan di tempat kerja atau sekolah, akhirnya berujung pada timbulnya depresi. Yang ketujuh, penyakit kronis seperti kanker dapat menimbulkan kelelahan mental. Kelelahan mental berdampak pada perubahan sikap dan perilaku, misalnya kita menarik diri dari lingkungan kerja, sering terlambat, sering bolos karena timbul rasa malas untuk bersosialisasi dengan rekan sekerja, dan akhirnya bisa menyebabkan keinginan untuk berpindah kerja. Selain itu dapat timbul hilangnya atau menurunnya motivasi untuk melakukan pekerjaan tersebut yang akhirnya pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu bahkan terbengkalai. Secara hubungan interpersonal dan kualitas hidup, kelelahan mental akan menyebabkan hubungan dengan lingkungan sekitar menjadi buruk karena lebih sensitif ataupun timbul curiga kepada orang lain, merasa tidak berguna, merasa dibedakan, yang akhirnya hilangnya minat untuk melakukan sesuatu sehingga terjadi penurunan kualitas hidup sehari-hari. Untuk mengatasi kelelahan mental ini, ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mencari tahu penyebab stres. Coba perhatikan apa saja yang membuat kamu stres belakangan ini. Selanjutnya, tulislah jurnal selama kurang lebih 1 hingga 2 minggu untuk memastikan apakah kondisi tersebutlah yang membuat kamu sering merasa tertekan. Yang kedua, hindari stres yang tidak perlu, misalnya berani berkata tidak, baik dalam urusan pribadi ataupun profesional. Pahami kemampuan dan batasan kamu agar tidak membebani diri sendiri. Hindari orang-orang dan topik obrolan yang dapat menjadi penyebab munculnya stres. Yang ketiga, ubah kondisi yang menyebabkan stres. Contohnya, bila penyebab stres ialah perlakuan atau sikap orang lain, cobalah untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Sampaikan hal ini dengan cara yang baik dan sopan. Yang keempat, adaptasi dengan penyebab stres. Contohnya, bila kamu stres dalam keadaan terlalu macet, cobalah lihat hal itu dari sudut pandang positif. Kamu bisa berhenti sejenak, mendengarkan lagu sambil menikmati waktu sendiri. Yang kelima, konsultasi psikologi atau psikiater untuk membantu mengelola stres. Salah satu jenis terapi yang umum dilakukan ialah Cognitive Behavioral Therapy, yang disebut CBT, Mindfulness Based Cognitive Therapy atau MBCD, Dialectal Behavioral Therapy DBT, dan Acceptance dan Commitment Therapy ACT.